warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah dari Pendidikan Matematika 6C, NIM 170805694. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi interpolasi pada mata kuliah metode numerik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang interpolasi, antara lain yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi Lagrange, dan interpolasi Newton. Nah, sebelum kita membahas semua tentang interpolasi, apa sih arti tentang interpolasi itu? Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan, atau interpolasi juga bisa dimaknai dengan suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut telah diketahui. Kemudian, masalah umum interpolasi adalah menjabarkan data untuk fungsi dekatan, dan salah satu metode prinsipnya adalah metode prinsip substitusi. Nah, terus ada berapa sih metode interpolasi tersebut? Metode interpolasi itu ada 4, yaitu yang pertama, interpolasi linear, yang kedua, interpolasi kuadratik, yang ketiga, interpolasi Lagrange, dan yang keempat, interpolasi Newton. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang interpolasi linear. Interpolasi linear merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Interpolasi ini merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan tersebut digunakan untuk menaksir harga-harga tengahan di antara titik-titik data yang telah tepat. Metode yang paling sering digunakan dalam interpolasi linear ini adalah interpolasi polinomial. Kemudian, grafik dan rumus interpolasi linear. Pada dasarnya, interpolasi linear ini rumusnya sama dengan persamaan garis lurus, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kemudian setelah dijabarkan dengan grafik yang telah dibentuk, di sini ada P1 dengan X1 Y1, kemudian P2 dengan X2 Y2, dan titik Q ini adalah titik tengahan yang dimaksud atau titik pertengahan antara P1 dan P2, sehingga didapat sebuah persamaan rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Nah, kemudian bagaimana sih algoritma pengerjaan interpolasi linear itu? Algoritma interpolasi linear itu ada 4. Yang pertama, harus menentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya, dicontohkan sebagai titik P1 yang terdiri dari X1 Y1 dan P2 yang terdiri dari X2 Y2. Kemudian kita menentukan titik tengah dari kedua titik di atas itu apa, contohnya titik X sebagai titik tengahnya. Kemudian yang ketiga, hitunglah nilai Y dengan rumus di atas, dengan rumus yang telah disebutkan tadi, yaitu ini rumus interpolasi linear Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Kemudian yang keempat, tampilkan nilai titik yang baru. Setelah kita memasukkan nilai-nilai dari P1, P2, kemudian memasukkan nilai X, maka akan dihasilkan titik tengah atau nilai Y tersebut. Nah, kemudian kita langsung ke contoh interpolasi linear. Di sini saya ambil contoh nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1 dan 1,5 serta titik 3 dan 2,5. Maksudnya ini yang 1,15 itu P1 yaitu X1 Y1, kemudian titik 3,2,5 itu P2 X2 Y2. Kemudian dengan memasukkan rumus persamaan garis dapat dihasilkan
titik Y itu 2,05. Nah, setelah kita gambar pada bidang kartesius, maka didapatkan bahwa titik P3 itu tepatnya ada di titik 2,1 dan 2,5. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membahas interpolasi linear, kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik sebenarnya hampir sama dengan interpolasi linear, namun interpolasi ini menggunakan perpangkatan 2 dengan mengandung 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Banyak penggunaan interpolasi linear tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2, karena fungsi linear itu digunakan pada fungsi berpangkat 1, sedangkan interpolasi kuadratik, fungsi yang digunakan adalah fungsi yang berpangkat 2. Jadi, untuk fungsi yang berpangkat 2, maka interpolasi kuadratik akan dapat menyelesaikannya sampai dicari titik terbaiknya dengan lebih efektif. Kemudian selanjutnya yaitu grafik dan rumus interpolasi kuadratik. Nah, jika pada interpolasi linear itu adalah garis lurus dan terdiri dari dua titik yaitu P1 dan P2, maka di interpolasi kuadratik itu kurvanya melengkung ke bawah dan dia terdiri dari 3 titik yaitu P1, P2, dan P3. Nah, titik Q di sini yaitu titik pertengahan yang dimaksud yang menengahi antara titik P1, P2, dan P3. Nah, rumusnya pun tidak jauh berbeda dengan interpolasi linear. Namun di sini karena dia terdiri dari 3 titik, maka akan lebih panjang atau lebih banyak. Nah, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 per X1 min X2 dikali X1 min X3 plus Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X1 dikali X2 min X3 plus Y3 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Nah, kemudian bagaimana algoritma interpolasi kuadratik, apakah sama juga dengan interpolasi linear? Nah, sebenarnya tidak jauh beda. Pada intinya perbedaan itu hanya pada jumlah titiknya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa di interpolasi linear titiknya itu hanya 2, sedangkan di interpolasi kuadratik itu titiknya ada 3, yaitu algoritma interpolasi kuadratik ada 4. Yang pertama, menentukan 3 titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1 yaitu X1 Y1, P2 X2 Y2, dan P3 X3 Y3. Lalu kita harus menentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya pada titik P4 atau titik Q yang tadi, atau di sini dengan titik X, Y sebagai titik tengahnya. Kemudian sama menghitung nilai Y yang dengan rumus yang di atas yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang keempat, tampilkan nilai yang terbaru. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh interpolasi kuadratik. Di sini saya mengambil contoh cari nilai Y untuk titik X yaitu 2,5 yang berada di antara P1 1,5, P2-nya 2,2, dan P3-nya 3,3. Nah, dengan kita mensubstitusikan nilai-nilai P1, P2, P3, dan X tersebut ke rumus dari interpolasi kuadrat tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 2. Nah, karena tadi X-nya udah diketahui 2,5, maka titik dari P4 atau titik tengah dari ketiga titik yang sudah diketahui itu adalah 2,5 dan 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama
selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang-sama. Penggunaan jumlah titik pada interpolasi Lagrange bersifat fleksibel, tergantung pada orde yang digunakan. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkannya berkali-kali. Jadi, interpolasi Lagrange itu lebih simpel karena dia tidak harus menurunkan fungsinya berkali-kali karena dia langsung mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian rumus dari interpolasi region itu dimisalkan seperti ini. Misalkan fungsi y yaitu x kontinu dan diferensiabel atau dia mempunyai turunan sampai turunan n plus 1 dalam interval terbuka a, b. Diberikan n plus 1 dengan titik x0 y0, x1 y1 sampai dengan tak terhingga, yaitu xn, yn dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari satu polinom berderajat n. Untuk pemakaian praktis, formula interpolasi region dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya fn dengan x, fn dengan fungsi x, sigma dengan n dan i sama dengan 0, li x atau fungsi x dengan fxi dengan lix yaitu notasi n dengan x min xj dan xi min xj. Nah, untuk selanjutnya adalah algoritma interpolasi region. Nah, rada berbeda dari interpolasi sebelum-sebelumnya, yaitu interpolasi linear. Dia kan hanya berpangkat 1, interpolasi kuadratik itu khusus yang berpangkat 2. Kemudian interpolasi Lagrange ini perpangkatannya fleksibel, dia bisa berpangkat berapapun. Nah, namun ada kelebihan dan kekurangan dari interpolasi region yang nanti akan dipenuhi oleh interpolasi Newton. Kalau di interpolasi region itu karena dia perhitungannya lebih cepat dan lebih ringkas, jadi dia bisa menyelesaikan fungsi yang berpangkat lebih dari 2. Nah, untuk algoritma interpolasi Lagrange ada 5, yaitu yang pertama, tentukan jumlah titik n yang diketahui. Kemudian yang kedua, tentukan titik p I yaitu xi yi yang diketahui dengan i yaitu 1, 2, 3 sampai n atau tak terhingga. Kemudian yang ketiga, tentukan x dari titik yang dicari. Kemudian yang keempat, hitung nilai y dari titik yang dicari dengan formulasi interpolasi Lagrange. Kemudian yang kelima, hitunglah nilai yang dari titik yang dicari. Kemudian yang keenam, tampilkan nilai x dan y. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang rumus algoritmanya, kita langsung ke contoh dari interpolasi Lagrange itu. Nah, di sini sudah diberikan tabel yang terdiri 4 elemen, yaitu ada x1, x2, x3, ada x0. Yang pertama, yang berkorespondensi dengan y sama dengan 10 log x. Dari data yang masih belum didefinisikan dia x1, x2 atau y1, y2, kita ubah menjadi variabelnya menjadi x1, x2 agar mudah untuk menyelesaikan fungsinya tersebut. Kemudian yang kedua, carilah 10 log 301 untuk menghitung y dengan fungsi x sama dengan 10 log 301, di mana x sama dengan 301, maka nilai di atas menjadi, tadi kan sudah disebutkan rumusnya ini, dengan li ini x min xj, jadi kita substitusikan saja yang di sini. Karena di sini udah ditentukan bahwa x-nya itu 301, maka x0-nya kita masukkan di sini 300, atau x-nya kita masukkan, kita substitusikan, kemudian ditemukanlah hasilnya yaitu 2,4786.
Nah, untuk selanjutnya yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton ini dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Yang pertama, recurrence dengan Pn min x dengan Pn min 1x plus An, x min x0, x1 min x min x1, sampai dengan x min xn min 1. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. Nah, ini karena dia juga tidak terbatas berpangkat berapa, maka perhitungannya itu fleksibel. Dia tergantung dia akan berpangkat berapa. Kemudian selanjutnya rumus interpolasi Newton. Nah, rumus interpolasi Newton ini didapatkan dari ini. Dari tahapan polinom Newton yang awal, kemudian nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 itu adalah fx0, A1 itu fx1 dengan x0, A2 adalah f x2, x1 dan 0 sampai dengan AN yaitu f xn min xn min 1 hingga x1, x0. Dengan demikian, polinomial dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Nah, Pn x sama dengan Pn min 1x plus x min x0, x min x1 sampai dengan xn min xn min 1. Kemudian dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Tidak jauh beda, cuma kalau di rekursif itu dia menggunakan Pn, sedangkan kalau di polinom menggunakan fungsi x. Nah, kemudian di sini dijelaskan bagaimana mencari nilai selisih terbagi. Ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi. Selanjutnya yaitu algoritma interpolasi Newton. Nah, di sini yang saya dapat itu algoritma pada aplikasi MATLAB. Saya tidak menemukan algoritma pada perhitungan biasa. Kemudian langsung saja pada yang terakhir yaitu contoh interpolasi Newton. Nah, di sini saya ambil dua contoh, yaitu yang pertama dengan menggunakan tabel, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan perhitungan nilai selisih terbaginya. Nah, kalau di sini pada perhitungan tabel, hitunglah f 9,2 dari nilai x, y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Nah, kemudian didapatkanlah hasilnya sesuai dengan rumus yang di sini tadi, atau rumus tabel selisih terbagi didapatkan, maka sampai dengan ST3 atau selisih terbagi pangkat derajat 3. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel, kemudian kita hitung secara manual atau secara langsung. Di sini menggunakan rumus nilai selisih terbagi, yaitu fx2, x1 sama dengan fx2 min x1 per x2 min x1. Kemudian dimasukkan polinom Newtonnya dengan x 0,8 sebagai titik data pertama. Kemudian kita menggunakan nilai taksiran dari fungsi fx adalah ini 9,2, sehingga didapatkan nilai sejati dari fungsi fungsi dari 9,2 itu adalah ln 9,2, yaitu fungsi angka benarnya atau angka sejatinya dari fungsi fungsi 9,2. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk penjelasannya apabila kurang
memahamkan atau masih sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.